Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita hidup di zaman yang akhir. Hari-hari ini kita hidup di zaman teknologi yang semakin maju. Hari-hari ini kita memiliki yang namanya smartphone itu merupakan saat ini satu kebutuhan. Kita tidak munafik Bapak Ibu, kalau di zaman dahulu kita memiliki telepon atau handphone hanya untuk kita menerima telepon dan menerima panggilan dan membuat panggilan menghubungi seseorang. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita harus memiliki namanya smartphone ini. Di dalam smartphone ini banyak sekali kita terbantu ketika kita mau bermain game, ketika kita mungkin mau membuat video, ketika kita mungkin mau melihat sosial media, semua ada di dalam smartphone ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, ada satu pepatah istilah berkata begini, dunia ada di dalam genggaman tangan kita ketika kita memiliki smartphone ini. Orang sekarang memiliki smartphone ini bukan lagi menjadi keinginan, tapi kebutuhan, karena memang banyak manfaat yang ada atau fungsi yang ada di dalam smartphone ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih di dalam Tuhan, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih di dalam Tuhan juga harus bijak menggunakan smartphone. Di dalam smartphone ini ada yang namanya screen time. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Screen time ini adalah bagaimana dalam satu hari Bapak Ibu menggunakan smartphone ini berapa lama. Contoh, ini 7 jam 49 menit. Dan Bapak Ibu, di dalam 7 jam 49 menit ini Anda sedang mengapain aja? Ada semua Bapak Ibu terlintas di sini. Ada untuk Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, ada untuk bermain game dan sebagainya. Dan semua jelas bahwa sekian jam ini digunakan hanya untuk fokus di smartphone ini. Nah, tidaklah salah Bapak Ibu memiliki smartphone. Tidaklah salah ketika kita menggunakan smartphone. Tetapi jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya kita di hadapan smartphone ini. Kita juga butuh yang namanya waktu dengan Tuhan. Kita juga butuh dengan yang namanya sosial. Hidup di dunia nyata. Hidup di dalam persahabatan satu dengan yang lain. Sementara ketika kita memiliki smartphone, kita asik dengan dunia kita sendiri. Firman Tuhan katakan begini, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua manusia mau berhasil, semua manusia mau beruntung, apalagi dalam hidup saat-saat ini. Kuncinya adalah ketika kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita tidak munafik, kita juga butuh yang namanya smartphone. Tetapi marilah kita bijak, setidaknya seimbangkan antara smartphone dengan firman Tuhan, atau lebih hebat lagi, lebih baik lagi ketika kita mengutamakan firman Tuhan. Bangun pagi bukan yang kita lihat smartphone, tetapi bagaimana kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita memanage waktu. Kita semua sama-sama diberikan waktu. Satu hari sama dengan 24 jam. Tetapi memanage waktu ini harus benar-benar kita bijak. Kenapa? Kalau engkau mau berhasil dan beruntung, firman Tuhan berkata bukan karena engkau memiliki smartphone canggih. Tidak. Bukan berarti karena engkau hebat. Tidak. Tetapi ketika engkau berhasil dan beruntung, engkau akan lihat ketika engkau sudah mentaati, bahkan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang kita lakukan siang dan malam? Mungkin kita bekerja, puji Tuhan. Mungkin kita punya aktivitas lain, puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, smartphone ini jangan sampai menjadi batu sandungan. Smartphone ini jangan sampai menjadi penyita waktu kita dengan Tuhan. Smartphone ini jangan sampai menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Memang Bapak Ibu, di dalam smartphone ini ada aplikasi-aplikasi tentang firman Tuhan, aplikasi tentang renungan online, YouTube dengan hamba-hamba Tuhan secara online. Tidak salah ketika kau mendengar dan membaca firman Tuhan secara online. Tetapi jangan sampai kita melihat yang lain, sehingga kita lupa bahwa ketika kita melihat yang lain, kadang-kadang iman kita menjadi goyang. Kadang-kadang kita melihat pribadi-pribadi orang, profil orang melalui Facebook, sosial media sebagainya. Kita mungkin menjadi kecewa. Kita membaca berita, mungkin kadang iman kita menjadi ciut. Tetapi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tahu itulah kebenaran yang akan menuntun kita menuju kepada keberhasilan dan keberuntungan. Saya percaya Anda semua mau berhasil dan beruntung. Kuncinya bukan ada di smartphone yang canggih. Handphone boleh semakin canggih, ada peningkatan-peningkatan,
ada yang namanya update yang lain, ada yang namanya software yang lebih baik lagi dari sekarang. Tetapi firman Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, bahkan sampai nanti ketika Tuhan menjemput kita, firman Tuhan tetap ya dan amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami semua memiliki smartphone yang semakin canggih. Tetapi kami mau bijak menggunakan smartphone kami. Jangan sampai smartphone kami menjadi penghalang kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, untuk kami mempunyai kehidupan sosial di dunia nyata kami. Karena kami tahu Tuhan, smartphone kami hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan kami. Teknologi ini hanya membantu hidup kami lebih baik lagi, tetapi tidak menyita waktu kami ketika kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa kami, pujian penyembahan kami secara pribadi. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidup kami, perjalanan hidup kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang kami istirahat, sepanjang hari kami sudah beraktivitas dari pagi hingga malam hari, dan waktunya sekarang kami istirahat. Tuhan memberkati sepanjang kami istirahat. Kami diberikan kesehatan, diberkati jasmani, diberkati rohani, hingga hidup kami senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami berada. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah, jangan menduakan firman Tuhan atau Tuhan dengan smartphone, tapi pergunakanlah smartphone-mu dengan bijak. Karena smartphone ini untuk membantu kehidupan kita, bukan untuk menyita waktu kita dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati.